Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita dimanapun kita berada. Untuk itu mari pagi hari ini saya ajak setiap kita datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban syukur, korban pujian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih Tuhan, sumber kekuatanku, Allah penolongku. Kau batu karangku, kota bentengku, ku takkan goyah. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat setiamu.
yang limpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Ku bersyukur sebab Engkau baik, selamanya baik. Ku bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah kami. Selamanya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Tak sekalipun Engkau meninggalkan hidup kami. Bahkan kasih setiap penyertaan Tuhan nyata boleh kami rasakan. Pagi ini kami bawa hidup kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk setiap benih firman yang akan Kau taburkan Tuhan. Urapi setiap tanah hati kami supaya menjadi tanah hati yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan. Juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Baik, kembali kita bertemu. Saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini yang berjudul tentang doa yang mengalahkan khawatir. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan kita dalam kekristenan ini tidak terlepas dengan kekhawatiran. Jadi sepanjang kita hidup, sampai ajal menjemput kita pun, kadang khawatir itu masih merundung kehidupan kita. Tetapi sepanjang kita hidup, sampai ajal menjemput kita pun, doa itu jangan lepas dari kehidupan kita. Maka saya akan beri tema firman Tuhan hari ini adalah doa yang mengalahkan khawatir. Kita mau belajar dalam satu kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang melihatnya. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus di sini sudah menjelaskan bahwa ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita sebagai orang yang percaya, mau dikatakan iman sebesar apapun, yang namanya manusia selalu ada khawatir. Tetapi luar biasanya Rasul Paulus berkata dalam kitab ini, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Kita sebagai orang percaya sering kita khawatir. Bahkan mungkin saudara pernah menjumpai orang yang khawatir, nanti anak saya gimana kalau sudah tua? Atau gimana nanti saya kalau sudah tua, siapa yang ngurusin? Gimana saya kok jodoh saya belum datang-datang? Gimana nasib anak saya nanti kalau saya tua, anak saya gimana? Jadi selalu ada kekhawatiran dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi pastikan selalu ada doa dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kekhawatiran tadi bisa dikalahkan. Maka tema firman hari ini adalah doa yang mengalahkan khawatir. Tapi Rasul Paulus sudah menjelaskan kuncinya adalah jangan kamu khawatir, tetapi apa? Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus bisa berkata seperti ini pada waktu dia menulis surat ini, dia ada di penjara di Roma. Nah, para diaken, para penilik jemaat di Filipi pada waktu itu menyuruh Epafroditus kepada Rasul Paulus di Roma mengantarkan keperluan Rasul Paulus. Coba kita mundur sedikit di pasal 2 ya, saya akan bacakan.
Di pasal 2 di sana dijelaskan ayat 25, Filipi 2 ayat 25 dijelaskan di sana, saya akan bacakan saudara. Bagaimana Rasul Paulus bisa menasehati yang jemaat yang ada di Filipi, sementara dia sebetulnya dalam kesulitan. Filipi 2 ayat 25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Perhatikan, Epafroditus diutus para diaken, para penilik jemaat dari Filipi, untuk mengirim bekal kepada Rasul Paulus. Ayat 26, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Yang sakit Epafroditus. 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citamu jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citamu. Jadi Rasul Paulus pada waktu itu menasehati jemaat di Filipi, jangan khawatir. Epafroditus beserta Paulus pada waktu itu dalam kondisi yang terhimpit. Epafroditus sakit, Rasul Paulus mengirimkan surat yang dibawa Epafroditus kepada Filipi. Saudara-saudara, Rasul Paulus yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam penjara saja, berani berkata, menasehati kepada jemaat yang di Filipi, jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa tidak khawatir Pak Rasul Paulus? Kami sebagai jemaat di Filipi, kami khawatir tentang keberadaan Rasul Paulus di sana. Tetapi inilah Rasul Paulus yang memiliki karakter Kristus. Rasul Paulus yang memiliki sifat ilahi tadi. Dia berani berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Itu kuncinya. Rasul Paulus sekalipun di penjara, mestinya dia pasti berdoa. Sehingga apa? Epafroditus disembuhkan pada waktu itu. Dan akhirnya Epafroditus sembuh, dikirim kembali ke Filipi. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita sering khawatir dalam kehidupan kita. Mungkin sepanjang hidup kita, berapa tahun kita sudah hidup, kekhawatiran itu sering sekali ada terus dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan, nyatakanlah segala keinginanmu itu ke dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena kunci untuk mengalahkan kekhawatiran hanya doa. Tanpa doa Anda akan selalu terus khawatir. Tanpa doa Anda akan terus-menerus khawatir. Tanpa doa tidak akan pernah khawatir tadi lepas dari hidupmu. Tetapi dengan doa, apa yang terjadi? Ayat 7 dibaca di sana. Ayat 7 jelaskan sana. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin engkau khawatir, mungkin iya. Tetapi ketika engkau berdoa, damai yang dari Tuhan tadi turun melingkupi hatimu, turun melingkupi hidupmu, sehingga khawatir tadi tidak tampak, yang tampak hanya sukacita. Itu Rasul Paulus berani berkata demikian karena dia ngalami. Kenapa? Dia di penjara, dia bisa bersafaat, dia bisa berdoa, dia bisa mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat tempat lain, karena dia tahu masa depannya penuh pengharapan. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita pastinya tahu masa depan kita penuh pengharapan. Meskipun ada kekhawatiran yang selalu merundung kehidupan kita, doa. Karena doa saja yang bisa mengalahkan kekhawatiran kita. Apa yang menjadi khawatirmu saat ini? Ekonomi kah? Masa depan anakmu kah yang gak jelas kah? Jodohmu kah? Atau apa yang menjadi khawatirmu? Orang tuamu yang jauh di sana kah? Yang tidak ada yang menjenguk kah? Apa yang menjadi khawatirmu? Kalau kamu khawatir, apapun yang kamu khawatirkan, jelas ayat ini sudah menjelaskan. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Sehingga apa? Sehingga damai sejahtera Allah, saudara-saudara, damai sejahteranya Allah loh ya, itu yang akan melihara hati dan pikiran kita. Wah, tidak ada yang bisa menggaransi kehidupan kita seperti ini. Kalau kita berdoa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi akal kita, logika kita tidak bisa mencerna itu. Tetapi Allah mengirimkan damai tadi itu kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita penuh kedamaian, kekhawatiran lepas, kekhawatiran sirna, kekhawatiran pergi, yang tampak hanya sukacita. Oh ya saudara-saudara, jadi doa itu powernya luar biasa. Doa itu bukan main-main. Doa itu betul-betul sesuatu jembatan untuk kita dapat meraih damai tadi. Doa itu merupakan sebuah jembatan kita untuk menangkap damai sejahtera Allah supaya masuk kehidupan kita. Sehingga apa? Kekhawatiran tadi pasti pergi. Saudara-saudara,
Sehebat apapun pangkatmu, setinggi apapun status sosialmu, kekhawatiran pasti ada. Kalau engkau tidak berdoa, selalu akan dalam kekhawatiran. Tapi firman Tuhan dijelaskan, ketika kita berdoa, maka damai dari Tuhan tadi loh, bukan damai dari kita, damai dari Tuhan tadi masuk dalam diri kita, memelihara hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berdoa, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Wow, firman Tuhan ini luar biasa, saudara-saudara. Doa itu nggak sembarang doa yang kita panjatkan, tetapi bisa menangkap damai tadi, masuk dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga damai tadi dalam kehidupan kita ada. Khawatir mungkin masih, tetapi begitu damai ada, khawatir lenyap. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, singkat aja firman Tuhan hari ini, bahwa kalau saudara ingin kekhawatiran Anda dilepaskan, berdoalah. Kenapa? Karena doa tadi menarik hadirat Allah, menarik sukacita Allah tadi untuk memelihara hati dan pikiran kita. Karena damai dari Tuhan itu melampaui segala akal. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih saudara-saudara. Saya pikir firman Tuhan yang singkat, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, bisa menulis di dalam kolom komentar doa pagi online.